Oke, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube PT Timur Jaya Indonesia. Pada episode kali ini kita akan membahas HMAC atau HashMAC, jadi Hash Message Authentication Code. Dalam 2 episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai hash dan MAC, Message Authentication Code. Kali ini ya sedikit campuran, ya disebut sebagai HashMAC. Kalau di algoritma hash, dia tidak memakai proses encryption dari symmetric key, entah itu triple dash maupun AES. Tapi kalau di MAC, MAC, dia memakai proses encryption symmetric key berdasarkan triple dash atau berdasarkan AES. Nah, di HashMAC bagaimana? Di HashMAC dia tidak memakai juga encryption symmetric key. Jadi tidak berdasarkan triple dash maupun AES. Cuman bedanya antara hash dan HashMAC, kalau di hash tidak ada kunci, tapi di HashMAC ada kunci atau key. Jadi mirip dengan MAC yang ada key-nya. Cuman perbedaannya kalau di MAC, key-nya sepanjang key encryption-nya. Misalnya kalau triple dash berarti 16 byte atau 24 byte. Kalau AES bisa 16 byte, 24 byte, atau 32 byte. Nah, kalau di HashMAC bagaimana? Nah, di HashMAC ini unik. Karena dia bukan memakai block encryption symmetric algoritma, maka panjang key-nya bisa variabel sekali. Bisa 10 byte, 12 byte, atau 30 byte, bisa bervariabel tanpa ada kelipatan tertentu. Oke, nanti kita akan lihat secara mendetail bagaimana algoritma HashMAC ini. Oke, saya punya sampel script untuk HashMAC, ya, HMAC. Jadi saya memberikan sampel script HMAC dengan berdasarkan SHA-256, SHA-256, dan key-nya 10 byte key. Jadi saya harus import dahulu HMAC, library, dan SHA-256. Kemudian saya punya plain text rahasia, spasi rahasia. Ini cuma 15 byte, ya. Jadi tidak perlu sepanjang blok encryption-nya juga. Jadi bebas panjang message yang akan kita buat HashMAC-nya. Kemudian saya punya secret key, ini sword word, ini panjangnya 10 byte. Ya. Jadi bukan kelipatan 8, bukan 8, bukan 16, bukan 24, bukan juga 32. Jadi tidak seperti symmetric key, symmetric algoritma, tapi ini memang panjangnya bisa bebas. Kemudian saya tinggal mendefinisikan HashMAC dengan secret, dengan key-nya. Kemudian saya mendefinisikan digest mode-nya SHA-256. Kemudian saya update di fungsi yang saya definisikan tadi dengan plain text-nya saya masukkan. Oke, dia melakukan proses kalkulasi digest, ya, hex digest. Ini sama seperti MAC maupun HashMAC, jadi bisa keluar dalam format unformatted, ya, kalau itu cuma digest, atau keluar dalam format hexadesimal, kalau itu hex digest. Kali ini hex digest. Kemudian saya masukkan dalam dictionary, ini hasil HashMAC-nya. Kemudian ini message-nya. Kemudian di sisi penerima, saya melakukan hal yang mirip. Oke, saya message out-nya tadi saya jadikan message in. Saya dapat get dari message-nya. Kemudian saya definisikan kembali HashMAC dengan secret kuncinya adalah sword word. Kemudian digest mode-nya SHA-256. Saya update dengan message. Kemudian saya bisa langsung verify. Jadi karena ini di bagian penerima, saya nggak perlu membuat digest, tapi memverify digest-nya. Saya verify perhitungan
di sisi penerima dari message, ya, digest dari message-nya, saya compare dengan hash MAC yang dikirimkan oleh pengirim. Di compare, kalau ini true maka message-nya authentic, kalau ini wrong berarti entah message-nya yang berubah atau key-nya yang salah. Oke, hasilnya adalah true, authentic. Oke, ini adalah hash MAC SHA-256. Oke, sekarang bagaimana dengan kalau kita memakai hash algoritma yang lain dan panjang key yang lain juga. Sekarang misalnya saya memakai SHA SHA-512 dengan panjang key-nya 11 byte. Ya, jadi saya import dahulu hash MAC, kemudian SHA-512, plain text-nya sama, rahasia spasi rahasia, secret-nya adalah short words, jadi ini 11 byte. Kemudian saya definisikan HMAC dengan digest mode SHA-512. Kemudian secret-nya 11 byte. Saya update dengan plain text, dengan data yang akan saya buat digest-nya. Saya mendapatkan digest-nya. Ini lebih panjang, 64 byte, karena memakai SHA yang lebih besar. Jadi SHA-512 menghasilkan panjang HMAC-nya 64 byte. Kalau SHA-256 panjang digest-nya adalah 32 byte. Oke, ini panjang dari HMAC-nya, kemudian ini message-nya. Saya kirimkan ke bagian penerima. Oke, di bagian penerima saya message in sama dengan message out. Saya get message-nya, saya lakukan kembali HMAC dengan secret 11 byte, kemudian digest-nya SHA-512. Saya update dengan message-nya, kemudian saya hex verify, jadi verify antara hitungan lokal, ya, antara message dan key-nya, dengan digest SHA-512 di-compare dengan HMAC yang dikirimkan dari pengirim. Kalau sama atau true, hasilnya authentic. Kalau false, maka message atau key-nya salah. Ya, dalam kasus ini sama. Jadi ini macam-macam pilihan dalam memakai algoritma HashMAC. Ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan percobaan script bukan dari PyCryptoDom, tapi dari native Python-nya. Jadi di Python sebetulnya menyediakan hash dan hashMAC. Jadi kita tidak harus selalu memakai PyCryptoDom. Cuman memang di library yang include di Python, ini terbatas karena dia tidak bisa melakukan verify. Oke, ini saya coba run script saya. Oke, nah ini salah satu contoh. Jadi kita menjalankan hash, ya. Kita import dulu hash library. Jadi nggak perlu mengimport dari PyCryptoDom. Kemudian kita mencoba hash dengan SHA-256. Oke, kemudian kita update ke definisi yang kita sudah lakukan. Message-nya adalah nobody inspect. Kemudian kita melakukan digest. Jadi di library Python untuk hash menyediakan dua macam digest juga, yaitu digest yang unformatted, jadi campuran antara ASCII dan hexadesimal, dan full hexadesimal. Ya, kalau digest berarti unformatted, kemudian kalau hex digest adalah yang hexadesimal. Bagaimana cara memverify-nya? Cara memverify-nya tidak ada. Jadi cara memverify-nya harus kita lakukan digest lagi, kemudian dicocokkan hasil kedua digest-nya. Jadi tidak ada cara memverify seperti di PyCryptoDom. Nah, selain hash,
library dari Python juga menyediakan Hashmax ya. Jadi dia ada Hashmax juga. Ini scriptnya dari Hashmax. Ya, kita import Hashmax dan hash library. Kemudian kita definisikan fungsi hashnya dengan key. Misalnya ini key-nya adalah KEY dalam byte. Kemudian digest mode-nya adalah SHA-256. Kemudian kita update definisinya, nobody's inspect. Kemudian kita bisa melakukan dua macam, yaitu digest atau hex digest. Ya. Sama seperti hash. Kita bisa mendapatkan yang unformatted maupun yang hexadesimal. Oke, cuman untuk Hashmax, ini Python menyediakan fungsi untuk compare-nya. Jadi kalau di hash tidak ada fungsi untuk compare, kalau di Hashmax ada fungsi untuk compare-nya. Ini salah satu script-nya. Jadi saya punya message A, ini nobody inspect, dan message B yang dalam bentuk format hexadesimal. Ini mau di-compare, apakah hasil Hashmax dari yang message A ini sama dengan Hashmax dari message B. Dengan tadi key adalah key, kemudian digest-nya SHA-256. Jadi saya melakukan Hashmax, compare digest, dalam kurung A, B, artinya kita membandingkan digest yang A dan B, dan hasilnya true. Ya, ini pasti true karena sebetulnya hexadesimal yang di B ini adalah nilai hexadesimal dari ASCII code nobody's inspect. Jadi sebetulnya ini kedua message ini sama. Cuman yang satu dalam ASCII, yang satunya dalam hexadesimal. Ya, ini contoh library di Python untuk kita bisa menghitung langsung hash maupun Hashmax. Sekarang kita lanjut kembali ke library PyCryptodome. Jadi sebetulnya kalau fungsi hash itu memang tidak bisa diringkas hasil digest-nya. Fungsi MAC, Message Authentication Code, juga sebetulnya tidak bisa diringkas karena itu terkait dengan panjang blok encryption-nya. Kalau triple dash berarti 8 byte, kalau AES berarti 16 byte. Kalau tadi hash berarti ya sesuai dengan hash mode algoritmanya. Kalau SHA-256 ya berarti 256 bit. SHA-512 berarti 512 bit. Nah, kalau Hashmax sebetulnya kita bisa mendapatkan digest-nya ini variabel. Ya, dari standarnya digest-nya bisa variabel, kita bisa tentukan mau berapa byte panjang dari digest-nya. Tidak perlu harus mengikuti panjang dari si hash-nya. Cuman kelihatannya di PyCryptodome tidak disediakan metode ini. Jadi variabel di PyCryptodome untuk Hashmax itu ada variabel digest size. Cuman itu kalau kita update, kita tetap tidak akan mendapatkan digest yang sesuai panjang yang kita inginkan. Tetap by default panjangnya adalah panjang sesuai dengan algoritma hash-nya. Ini karena dari digest length-nya ini cuman sebagai informasi. Jadi kalau kita melakukan proses Hashmax, kita mau tahu sebetulnya panjangnya berapa, kita bisa mengambil read dari variabel digest length-nya. Cuman kita tidak bisa write dan melakukan eksekusi sesuai panjang digest yang kita inginkan. Nah, yang agak sedikit berbeda adalah untuk MAC, CMAC. Kalau di PyCryptodome, CMAC seharusnya secara standarnya tidak bisa ditruncate atau dipotong. Tapi di PyCryptodome menyediakan variabel untuk kita bisa truncate panjang dari digest length-nya. Ini contohnya seperti ini. Saya melakukan CMAC dengan algoritma
AES, ya. Saya punya message rahasia spasi rahasia, kemudian secret-nya 16 byte. Saya bisa tentukan MAC length sama dengan 6 waktu mendefinisikan si MAC. Nah, saat saya melakukan hex digest, kemudian saya mendapatkan digest-nya, hasilnya adalah cuman 6 byte. Seharusnya kan kalau algoritma AES hasilnya adalah 16 byte. Ya, seperti di bagian episode yang lalu kita mendapatkan 16 byte. Tapi kita bisa buat MAC length-nya sama dengan 6, kita mendapatkan 6 byte. Nah, saat verify pun sama, kita bisa memakai juga truncate, jadi tidak full. Jadi saya message in sama dengan message out, saya dapatkan message-nya, kemudian saya lakukan definisi dengan MAC length-nya 6, kemudian saya melakukan update terhadap definisi tadi dengan message, kemudian saya hex verify. Saya hex verify hitungan lokal dengan MAC yang dikirim dari pengirim. Oke, saya bandingkan apakah sama. Kalau sama akan message-nya authenticate, kalau tidak sama message-nya yang salah atau key-nya yang salah. Dan hasilnya adalah authenticate atau sama. Jadi kita bisa melakukan truncate atau digest-nya kita bisa potong, tidak harus sesuai dengan panjang algoritma simetriknya. Oke, kita sudah sampai di penghujung episode mengenai HashMac atau HMac ya. Kita sudah membahas hash di episode yang lalu, kemudian MAC di episode yang sebelumnya juga, dan kali ini kita membahas HashMac. Jadi kita sudah membahas 3 macam algoritma kriptografi yang searah, yang cuma bisa encrypt dan hasilnya terpotong, jadi tidak sesuai dengan panjang aslinya karena diringkas, dan kita tidak bisa membalikkan dari yang encrypted ke clear-nya kembali. Fungsi hash, kemudian MAC dan hashMac biasanya dipakai untuk integrity, jadi mengecek integrity dari suatu message atau suatu file atau suatu ya, apa yang mau kita amankan, dalam arti supaya datanya tidak berubah. Jadi kalau hasil MAC-nya atau hasil hash-nya atau hasil HMAC-nya berbeda, maka bisa dipastikan bahwa message-nya telah berubah atau kita memakai key yang salah. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel YouTube PT Dimarjaya Indonesia. Sampai jumpa di episode yang mendatang, dan selalu ikuti update perkembangan di channel YouTube PT Dimar. Salam.